Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika dengan materi catu daya mode nonlinier atau disebut dengan SMPS. Catu daya merupakan bagian yang paling penting dalam suatu peralatan elektronika karena rangkaian ini digunakan untuk mencatu tegangan ke seluruh blok rangkaian serta bagian-bagian yang membutuhkan kinerja yang didukung oleh adanya tegangan sumber dengan kualitas yang baik. Pengertian dari SMPS atau Switch Mode Power Supply adalah jenis power supply yang langsung menyearahkan atau rektifi dan menyaring atau filter tegangan input AC untuk mendapatkan tegangan DC. Adapun pengertian dari rangkaian SMPS itu memiliki dua arti kata. Yang pertama, yaitu power supply. Artinya, suatu peralatan yang berfungsi untuk menyediakan sumber daya listrik yang cocok dengan suatu peralatan. Pada umumnya, sumber listrik yang tersedia adalah tegangan AC 220 volt, sedangkan tegangan yang dibutuhkan untuk suatu peralatan umumnya adalah tegangan DC. Yang kedua adalah regulator switching. Artinya, suatu sirkuit elektronika yang berfungsi untuk membuat agar tegangan keluaran stabil terhadap perubahan-perubahan seperti tegangan masukan yang tidak stabil, arus beban yang tidak konstan, dan temperatur ruangan yang konstan. Jenis-jenis dari catu daya atau power supply yang pertama yaitu SMPS atau Switch Mode Power Supply. Yang kedua yaitu Programmable Power Supply. Yang ketiga yaitu AC Power Supply. Yang keempat High Voltage Power Supply. Yang kelima DC Power Supply. Yang keenam yaitu UPS. Komponen utama yang terdapat pada catu daya switching yang pertama yaitu pada blok unregulated menggunakan 4 dioda tipe 1N5406 dan menggunakan elko dengan ukuran 400 volt 220 mikrovolt. Yang kedua, pada blok switching menggunakan MOSFET tipe K2141. Yang ketiga, pada blok trafo inverter menggunakan trafo tipe 1621 strip 0074 strip 00 TVE 9614. Yang keempat, pada blok regulated menggunakan bermacam-macam ukuran dioda dan elko sesuai dengan tegangan yang dikeluarkan oleh trafo inverter. Yang kelima, pada blok komparator menggunakan IC tipe OC3842. Cara kerja catu daya switching. Arus dari sumber tegangan masuk ke blok unregulated atau dioda kiprox dan elko. Di blok ini, tegangan AC diubah menjadi tegangan DC. Kemudian tegangan masuk ke blok switching. Yang dimaksud switching ini bisa berupa IC, transistor, MOSFET. Lalu, tegangan masuk ke blok inverter atau trafo interferit. Di blok ini akan kembali menjadi perubahan tegangan yang tadinya tegangan sudah DC diubah kembali menjadi tegangan AC. Tetapi sifat tegangannya tidak sama dengan tegangan AC dari sumber. Kemudian, tegangan masuk ke blok regulated atau dioda Hertz wave, penyeara dan elko. Di blok ini akan kembali terjadi perubahan yang tadinya tegangan AC dirubah lagi menjadi DC.
Kemudian tegangan baru masuk ke beban dan ada yang masuk ke blok komparator atau blok ini berupa IC, di mana IC ini masih terletak satu blok dengan blok catu daya switching. Ini merupakan rangkaian dari SMPS. Fungsi masing-masing blok catu daya switching. A. Sebagai penyiarah. Berfungsi untuk menyearahkan tegangan input 220 110 volt AC menjadi tegangan searah atau disebut dengan FDC. Hasil penyiarah ini merupakan tegangan DC yang mengandung denyut dengan frekuensi 100 Hz dikarenakan menggunakan penyiarah rangka. B. Tapis perata 1. Berfungsi untuk meratakan tegangan hasil penyiarah. Tegangan DC di sini bisa disebut tegangan DC tidak terregulasi atau unregulated DC voltage. Tegangan ini belum digunakan untuk rangkaian televisi atau monitor yang lain. C. Switch elektronik. Berfungsi untuk memutus-mutus tegangan DC yang belum terregulasi dengan frekuensi yang sangat tinggi, minimal mendekati frekuensi horizontal osilator. Tujuan dipakainya frekuensi yang tinggi ini untuk memperoleh tingkat efisiensi yang tinggi. Komponen yang bisa digunakan untuk rangkaian switching antara lain transistor, FET, SCR. Tegangan yang dihasilkan dari rangkaian switching berupa tegangan DC yang berdenyut dengan frekuensi berkisar pada 20 kHz. D. Tapis perata 2. Berfungsi untuk menghilangkan denyut 200 kHz, tegangan yang dihasilkan adalah tegangan rata. E. Error ampli. Berfungsi untuk membandingkan tegangan keluaran dengan suatu tegangan acuan atau referensi dari hasil perbandingan yang diperoleh tegangan koreksi yang diumpan ke drive yang mencatu tegangan yang demikian diperoleh oleh suatu besaran yang bisa diatur-atur. Di sini ada keunggulan dari catu daya switching. Yang pertama, lebih ringan dan ukuran lebih kecil. Regulator linier membutuhkan trafo 50 Hz yang mempunyai inti besi yang berat. Makin besar daya, maka besar dan berat ukuran trafonya. Sedangkan untuk SMPS menggunakan frekuensi di atas 20 kHz. Makin tinggi frekuensi switching, maka ukuran trafo dan kapasitornya filter semakin kecil. Yang kedua, lebih efisiensi pemakaian daya listrik. Regulator switching lebih sedikit menghasilkan panas, berarti lebih sedikit daya listrik yang hilang. Yang ketiga, range tegangan masukan yang lebih lebar. SMPS mempunyai toleransi range tegangan masukan yang lebar dengan tegangan masukan bervariasi antara DC 150 sampai 300 volt atau tegangan AC antara 90 sampai 265 volt. Switching regulator masih mampu memberikan tegangan keluaran yang stabil. Ini merupakan kerugian dari SMPS. Yang pertama yaitu kompleksitas yang lebih besar. Yang kedua, generasi amplitudo tinggi. Yang ketiga, energi frekuensi tinggi yang low pass filter harus blok untuk menghindari gangguan elektromagnetik. Yang keempat, tegangan pada frekuensi switching dan frekuensi harmonik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.